Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Haleluya, saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang baik. Karena rencana Tuhan selalu baik, rancangan Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, naikkan pujian dari semula Kau tetapkan. Oh Yesus.
melimpahkan kebaikan atas kami semua manusia. Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, karena Engkau kehidupan. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkaulah Tuhan yang memberikan kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, rencana-Mu tetap baik, rancangan-Mu tetap indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, karena Engkau Tuhan yang layak disembah, diagungkan. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa. Kau bertata atas puji-pujian. Di dalam nama Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Biarlah kita bersorak-sorai memuji-muji nama Tuhan, karena Dialah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Dia di hadapan kemegahan-Mu. Ku datang memuji-Mu. Haleluya. Haleluya.
karena Dialah kekuatan kita, Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari kita sorak-sorai kita naikkan pujian. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Menangis di bawah kaki
kasih Tuhan atas kami. Oh haleluya. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau malaikat itu sampai
kebesarannya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan akan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, glory bagimu, syukur Tuhan. Kami tolak segala roh jahat, segala tuduhan setan, Kau berkuasa atas kami. Hai Engkau iblis, tadimu pegang mengajak kami hancurkan segala kuasamu. Demi nama yang pertama, kita akan melihat mereka tersebar memberitakan Injil. Puji Tuhan, saudara kasih, tujuan Tuhan dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan panggil kita, dibebaskan kita dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, supaya kita, saudaraku, dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Sebelum kita, saudara kasih, masuk kepada firman Tuhan ini, kita akan baca terlebih dahulu 1 Petrus 2 ayat yang 9, bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah maksud yang mulia untuk kita dipakai oleh Tuhan melalui perkataan mulut kita, melalui kehidupan kita. Semuanya harus komplit melalui langkah kita dan melalui perbuatan kita, saudara kasih. 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan supaya kita menjadi imamat yang rajani. Sama-sama kita baca 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, saudara kasih. Jadi ada maksud Tuhan memilih saudara dan saya dan membebaskan kita dari semua masalah dan juga perbuatan-perbuatan kegelapan dari dosa, supaya kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Perbuatan Tuhan yang besar adalah memberikan pengampunan dan membawa keselamatan kepada kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam Kisah Rasul pasal 8. Gereja yang mula-mula, sekalipun di tengah-tengah ancaman dan aniaya, mereka tidak berhenti, mereka tidak terhalang untuk memberitakan Injil. Mereka tahu tujuan Tuhan memanggil mereka. Mereka mengerti melakukan tujuan ilahi, tujuan Tuhan, bukan tujuan mereka sendiri, tetapi tujuan Tuhan. Kalau kita mengerjakan tujuan Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, kita baca Kisah 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang
mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Puji Tuhan. Haleluya, saudaraku. Kuasa daripada firman Tuhan, kuasa daripada berita Injil dapat mengubahkan setiap kehidupan manusia yang percaya. Bahkan mengubahkan satu kota, saudara yang kasih, bahkan satu bangsa pun bisa diubahkan. Amin. Mari kita akan melihat, saudaraku, bagian yang pertama adalah bahwa dikatakan mereka, jemaat itu, orang-orang percaya tersebar di seluruh negeri karena ada penganiayaan. Namun mereka tetap memberitakan Injil. Nah, ini yang saya katakan, saudara kasih, bahwa firman Tuhan menuliskan bahwa mereka tersebar itu bukan karena melang-lang buana atau melancong atau juga jalan-jalan ke sana kemari, karena mereka sudah dibebaskan daripada dosa, dilepaskan daripada kuasa roh jahat, dilepaskan daripada roh dunia, lalu mereka jalan-jalan, saudara kasih, berdharma wisata atau kemana-mana. Enggak, mereka tersebar itu karena ada penganiayaan, karena ada penderitaan, karena ada tekanan, ada masalah. Namun di tengah-tengah masalah persoalan mereka hadapi, mereka tetap memberitakan Injil di mana mereka berada. Jadi mereka sedang kasih tidak fokus kepada masalah, karena mereka percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, kalau mereka memberitakan Injil, bukan hanya orang yang mendengarkannya diselamatkan, tapi mereka pun yang memberitakan tetap akan diselamatkan oleh Tuhan, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Roma 1 ayat 16 berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Mari kita baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang artinya, saudara kasih, bahwa di dalam Injil mereka, gereja yang pertama, orang-orang percaya. Dan kita juga, saudara kasih, sampai sekarang ini, kalau kita percaya, mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil, bahwa di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus ada kekuatan, ada keselamatan. Amin. Maka di tengah-tengah penderitaan, persoalan penderitaan, mereka tetap kuat karena mereka percaya bahwa firman Tuhan, Injil, keselamatan itu ada dalam mulut mereka. Mereka beritakan, mereka saksikan, mereka hidupi, sehingga mereka mendapatkan kekuatan. Tekanan masalah tidak membuat mereka menjadi lemah lesu, berputus asa, menjadi tawar hati dalam mengikut Tuhan. Tetapi mereka tetap kuat karena memang Injil itu ada kekuatan Allah. Bukan hanya orang menerimanya, tapi kita yang memberitakan juga, karena kita pun sudah menerima Injil itu dari hidup kita. Bahkan kita terus membagikannya. Maka kepada saudara dan saya yang terus memberitakan firman Tuhan atau memberitakan keselamatan, memberitakan firman Tuhan, ketika kita lemah, kita juga akan menjadi kuat. Ketika kita sakit, kita juga akan menjadi sembuh. Kenapa, saudara mengasihi? Firman Tuhan ini ya dan amin. Haleluya. Ada kekuatan Allah. Ya, jadi kalau saudara lemah, ya, kalau saudara kuat, tetaplah juga menginjil. Kalau saudara lemah juga jangan berhenti juga. Ya. Maka di sana saudara juga akan diperlengkapi, karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang membawa berita Injil itu atau berita kebenaran itu, karena di dalamnya ada kuasa Allah. Amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Mari kita akan lihat lagi, saudara yang kasih, bahwa mereka, saudara kasih, memberitakan Injil
dan disertai dengan kuasa mujizat-mujizat. Kita melihat dalam ayat 5 dan 6 bahwa Filipus memberitakan Mesias, ya. Yang diberitakan oleh Filipus bukan hidupnya, tetapi yang diberitakan adalah Mesias, juru selamat. Maka saya percaya bahwa jemaat yang pertama, orang-orang yang percaya mereka sedang dalam tekanan, mereka sedang persoalan, tapi berita mereka bukan masalah yang ada pada mereka. Ya, kalau saudara sedang mengalami ada pergumulan masalah, saudara jangan selalu berkata apa yang kuberitakan, hidupku kok ngene. Ya, bukan yang saudara yang sedang beritakan, bukan dari saudara, tetapi Mesias yang adalah juru selamat itu adalah pokok berita kita. Haleluya. Dan memang setiap orang yang sudah diselamatkan pun bukan berarti hidupnya semuanya datar-datar saja atau juga mulus-mulus saja. Tetapi yang pasti, kalau kita sudah menerima juru selamat dan kita juga beritakan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan mengasihi semua orang. Dia bukan agama, tetapi dia adalah penyelamat, dia adalah penyembuh, dia penolong, dia pemulih, dia adalah pembebas. Maka saudara kasih, kita akan tetap diselamatkan Tuhan dan jiwa, tetap akan menerima kuasa dan berkat mujizat-mujizatnya. Dan juga orang yang mendengarkan yang percaya juga akan menerima kuasa dan mujizat Tuhan. Maka dikatakan banyak orang mendengar. Kenapa mereka mendengar? Kenapa mereka saudara kasih? Ya, mendengar karena ada yang memberitakan. Firman Tuhan berkata Roma 10 ayat 14. Bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang mendengar? Bagaimana orang percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana orang mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Maka perlu ada yang memberitakan. Saudara tidak diam-diam saja dan berkata cukup perbuatanku saja yang akan menjadi saksi. Saudara dan saya tidak lebih baik daripada orang-orang lain. Bahwa hidup kita yang kita beritakan bukan juga kebaikan kita. Memang kita perlu baik, perlu hidup kita berubah. Tetapi berita kita adalah Yesus itu baik dan sangat baik, dan dia adalah kasih. Maka ketika kita memperdengarkan berita firman Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat, mereka mendengarkannya, dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Itu sebabnya saudara kasih katakan bagaimana mereka bisa percaya, bagaimana mereka memiliki iman kepada Kristus kalau mereka tidak mendengar. Nah, inilah yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan memberitakannya? Semua yang percaya saudara dan saya dipanggil. Sebagaimana firman Tuhan tadi yang sudah kita baca awal 1 Petrus 2 ayat 9. Semua kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi saksi, untuk memberitakan, untuk menyaksikan bahwa Yesus juru selamat dan dia yang sanggup membebaskan dari dosa. Amin. Dan dikatakan bahwa mereka juga mendengarkan dan melihat tanda-tanda mujizat, dan mereka menerima Yesus dengan bulat hati. Ya, jadi mereka yang mendengarkan itu mereka percaya, dan dengan bulat hati mereka menerima Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih, dari sekian banyak orang yang kita beritakan Injil, yang kita memberitakan Yesus, memberitakan firman, pasti akan ada orang yang percaya. Walaupun memang juga ada yang menolak, tetapi akan banyak nanti orang yang menjadi percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias, dia adalah kebenaran. Haleluya. Dan mengapa juga terjadi ada tanda-tanda mujizat? Karena Tuhan pasti menyertai pemberitaan Injil. Markus 16 ayat 20 berkata, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turun bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, saudara yang kasih, kalau kita memberitakan firman, memberitakan Injil, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan turut bekerja. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Itu sebabnya orang yang memberitakan firman, orang yang membawa kesaksian firman kepada yang lain, hidupnya pun akan selalu akan mendapatkan ya kekuatan, akan mendapatkan
kemuliaan, dan juga ada sertai juga dengan berkat, ada tanda, ada mujizat. Haleluya. Jadi jangan kita takut saudara kasih. Kalaupun ada orang yang tidak mau percaya, tapi bagian kita memberitakan Tuhan yang akan bekerja. Saudaraku tidak terlihat dengan mata, tetapi suatu kelak dan suatu saat akan terjadi, dan orang itu saudaraku akan mengalami tanda dan mujizat. Ya, maka mari kita lakukan bagian kita. Roh Kudus akan menyertai kita, karena Roh Kudus firman dan Yesus itu selalu akan bersama-sama. Di mana ada firman Tuhan, di situ Tuhan akan selalu turut bekerja dan akan meneguhkan firman itu sebagaimana apa kita sampaikan. Kalau kita sampaikan tentang kesembuhan, maka orang akan mengalami kesembuhan. Kalau kita sampaikan tentang pertobatan, orang akan mau bertobat kepada Tuhan dan sadar akan dosanya. Kalau kita sampaikan tentang kelepasan, orang juga akan bisa menerima kelepasan. Haleluya. Berikan pengharapan serta kasih yang kita sampaikan, maka orang akan mendapatkan pengharapan. Nah, Tuhan akan bekerja seperti firman yang kita sampaikan itu, diteguhkannya. Jadi apa yang diteguhkan kepada jiwa-jiwa kalau kita tidak sampaikan? Apa yang diteguhkan Tuhan tidak ada kalau tidak kita sampaikan, kalau tidak perkatakan. Karena firman ini serta kasih Tuhan hanya bekerja sesuai dengan firman-Nya. Ya. Nah, mari kita lihat lagi saudara Tuhan kasih. Firman Tuhan berkata banyak mujizat terjadi. Ya, karena Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak pernah gagal, saudaraku. Mungkin ketika kita memberitakan tentang kesembuhan, orang belum sembuh. Tetapi mungkin di belakang kita, mungkin beberapa hari kemudian. Nah, atau mungkin suatu saat mereka akan hidupkan firman Tuhan itu dalam hatinya. Ya. Tetapi yang jelas pasti, firman Tuhan berkata banyak mujizat terjadi. Ada pembebasan orang lepas daripada kerasukan roh jahat. Tadi katakan banyak orang kerasukan roh jahat bebas, roh jahat keluar, dan orang timpang, orang lumpuh disembuhkan, dan pemulihan terjadi. Saya percaya saudaraku, kalau orang dikuasai dengan kuasa roh jahat, dikuasai dengan sakit penyakit, kelumpuhan, dan keterikatan, pasti kehidupan mereka tidak akan ada sukacita, tidak akan ada damai sejahtera. Tapi ketika terjadi pemulihan, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, maka mereka sukacita. Maka dimanapun mereka berada saudara kasih, maka mereka mempengaruhi orang-orang lain. Maka firman Tuhan berkata, kuasa firman Tuhan membawa perubahan. Maka dikatakan kota Samaria berubah menjadi sukacita. Kenapa? Karena jiwa-jiwa berubah. Sukacita terjadi dalam kota tersebut. Maka saudara kasih keluarga kita pun akan terjadi sukacita kalau terjadi. Kalau ada orang memberitakan firman di keluarga kita. Saudaralah orang yang memberitakan firman bagi keluarga saudara, bagi saudara, bagi lingkungan, bagi orang-orang yang dekat. Mendoakannya dan memberitakannya. Haleluya. Maka saudara kasih itu terjadi sukacita. Karena perubahan terjadi. Perubahan yang positif. Di keluarga kita akan terjadi ada sukacita. Di keluarga orang-orang lain akan terjadi sukacita. Di bisnis akan terjadi sukacita. Di setiap langkah akan terjadi ada sukacita. Maka ini akan saudara kasih merembes dan juga akan menyebar kemana-mana, mempengaruhi orang-orang lain. Maka kota Samaria menjadi kota sukacita. Kalau kita juga rindu melihat kota kita dan orang-orang lain di daerah kita bersukacita, di lingkungan kita bersukacita, maka mari kita selalu kasih hidup kita menjadi saksi, perkataan kita menjadi saksi. Haleluya. Firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran kita perkatakan. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Kita membawa perubahan. Jadilah kita selalu menjadi agen-agen perubahan. Hidup kita pun berubah, dan orang lain pun berubah. Keluarga kita pun berubah, dan kota kita pun berubah. Haleluya saudaraku.
Ya, tidak ada orang yang makin merana hidupnya kalau mendapatkan perubahan yang positif. Yang tadinya terikat tertawan, diikat dengan penderitaan sakit penyakit, hancur hidupnya, hancur ekonominya karena terus mengalami sakit penyakit, terus mengalami narkoba, terus mengalami tekanan, pertengkaran, perselisihan. Ya, bagaimana bisa ada sukacita? Tetapi di mana ada firman Tuhan selalu akan diumandangkan. Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bekerja. Ya. Dan walaupun tidak langsung instan saudara lihat, tetapi saudara kerjakanlah bagian kita. Bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan sendiri. Amin. Kemudian kita baca lagi saudara komunikasi ayat 10 sampai 13 dikatakan Simon si tukang sihir yang berpengaruh di kota itu, banyak sudah mengasih pasien-pasiennya, banyak pengikut-pengikutnya, karena dia tadinya dianggap mempunyai kuasa besar, kuasa ya yang menunjukkan orang-orang lain dengan ilmu sihirnya. Tetapi karena firman Tuhan diberitakan di kota itu dan Simon mendengarkan firman Tuhan, Simon si tukang sihir mendengarkan juga berita tentang kuasa nama Yesus Kristus dan melihat mujizat-mujizat yang terjadi. Akhirnya Simon si tukang sihir pun dia menjadi bertobat. Dan para pengikutnya juga bertobat secara komunikasi, memberikan diri mereka dibaptis, dan mereka selalu mengalami kuasa Tuhan tadi. Ada yang disembuhkan, ada yang mengalami pemulihan, kelepasan. Karena kuasa kita tidak akan bisa mengubahkan jiwa manusia, tetapi justru makin bertambah-tambah mengikat, membelenggu di dalam kehancuran, dalam kegelapan. Karena sihir, kuasa-kuasa gelap bukan daripada Tuhan. Itu ada kekejian di mata Tuhan. Itu bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Maka orang yang tadinya percaya kepada Simon si tukang sihir, walaupun sepertinya menunjukkan seolah-olah bisa melakukan sesuatu yang mengagumkan, tetapi iblis adalah penipu dan pembohong. Di belakangnya setan akan menggaruk kembali, akan menarik kembali. Karena berkat daripada setan tidak akan pernah gratis, tetapi berkat daripada setan selalu ada tumbal. Ya selalu akan menagih kembali, bahkan jiwa orang tersebut bisa untuk dibinasakan. Sebabnya jikalau saudara ada juga yang terikat, yang tadinya pernah pergi kepada dukun-dukun atau memperoleh mantra-mantra atau ketendungan, bertobat karena Yesus Kristus mengasihi saudara. Yesus sanggup membebaskan setiap orang yang terikat dari kuasa kegelapan. Berikan hidup saudara untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Simon si tukang sihir, mereka melihat mujizat, mereka melihat kuasa Tuhan. Dan akhirnya Simon si tukang sihir tersebut bertobat, dan dia pun memberi diri baptis dan setia menjadi murid Filipus. Karena Filipus memberitakan Injil di kota itu, yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, termasuk kepada Simon si tukang sihir tersebut. Nah, dari sini kita melihat mengapa Simon si tukang sihir bertobat, karena dia melihat bahwa kuasa Yesus lebih hebat dan semua kuasa-kuasa yang pernah dimilikinya. Walaupun dia pernah seperti menakjubkan hati orang, membuat orang terkagum akan perbuatan sihirnya, ternyata Simon si tukang sihir itu menyadari bahwa hidupnya pun selama ini tidak ada damai sejahtera, dan dia tahu dan dia menyaksikan bahwa masih ada kuasa lebih tinggi yang lebih hebat dari apa yang dimilikinya. Dan dia melihat sudah fantasi bahwa selama ini orang-orang yang mengikuti dia sudah berbalik meninggalkan dia dan sudah menjadi percaya kepada Yesus. Dia kehilangan pendapatan. Ya, karena orang sudah percaya kepada Yesus, tentunya tidak akan datang lagi kepada Simon si tukang sihir. Haleluya saudaraku.
Simon sedang kehilangan penghasilan. Selain daripada itu, dia selama ini juga tidak memiliki damai sejahtera. Karena orang yang melakukannya itu tidak ada yang terang. Dan terang itu, kalau tidak ada terang berarti ada kegelapan. Hatinya kacau, suram, gundah gulana, dan tidak tenang. Dan memang dia bukanlah membawa kebenaran. Dia hanya menipu, hanya membuat rekayasa, menunjukkan pikiran-pikiran orang dengan ilmu sihirnya. Mari kita percaya, saudara yang kasih, bahwa memang kuasa Tuhan Yesus lebih hebat dari semuanya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Tidak ada kuasa yang menandingi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan segala kuasa-kuasa dan dunia Israel, melucuti semua kuasa dan penguasa yang ada dalam dunia ini. Melalui kematiannya dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Ya, dia melucuti, mengalahkan dan mempertontonkan kemenangannya dan membuat iblis menjadi dipermalukan semuanya. Jadi kuasa Tuhan Yesus lebih hebat. Itu sebabnya kalau kita pun sedang kasih memberitakan Yesus, ada kuasa yang hebat menyertai kita. Yang pasti Tuhan menyertai. Firman Tuhan berkata dalam Matius 28. Saudara yang kasih waktu Yesus Kristus, itu sebabnya sekalipun jemaat yang pertama, gereja mula-mula mereka dalam tekanan, mereka dalam penderitaan, dalam ada penganiayaan mereka saksikan, mereka lihat, mereka selalu tidak berhenti, mereka tidak mundur, mereka tidak tahu hati, dan mereka tidak takut mengikut Tuhan dan tidak takut untuk memberitakan firman, karena mereka percaya ada kuasa Tuhan, ada firman Tuhan yang berkata menyertai mereka. Jadi mari kita perhatikan, mereka fokus kepada perintah Tuhan, kepada amanat agung Tuhan yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Mana firman Tuhan berkata, pergi, beritakan Injil, itu perintah Tuhan. Tuhan katakan, jadikan bangsa menjadi murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan dikatakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan akhir zaman. Ajarkanlah mereka segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka sungguh percaya kepada amanat agung, kepada firman Tuhan, bahwa kalau mereka memberitakan firman, mereka melakukan perintah Tuhan, penyertaan Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan akan ada menjadi bagian mereka. Maka mereka tidak fokus kepada masalah yang mereka hadapi, yang terjadi dalam kehidupan mereka. Maka biarlah kita juga umat Tuhan zaman akhir ini, saudara kasih, kalaupun memang kita sedang mengalami masalah penderitaan, tekanan, bukan oleh karena aniaya, tapi mungkin oleh karena beban-beban masalah kehidupan kita, atau mungkin ekonomi atau persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita, yang pasti memang ada. Jangan fokus kepada hanya masalah yang membuat saudara tidak pernah mau untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, menggenapkan amanat agung Tuhan. Mari fokus kepada perintah Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita dan memberkati, menyelesaikan masalah yang kita hadapi juga. Jadi kuasa dan kasih Roh Kudus, kasih dan kuasa Roh Kudus mengalahkan masalah yang mereka hadapi. Ya. Jadi walaupun mereka ada menghadapi masalah, tetapi karena mereka membawa berita Injil itu adalah kasih. Ketika kita memberitakan Injil, itu kasih yang terbesar. Dan dalam berita Injil itu ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Tuhan. Maka itulah saudara kasih yang mengalahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Ada dia saudaraku? Mari kita arahkan hati kita dan mata kita untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk melakukan bagian kita. Maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tahukah kita kalau Tuhan menyertai kita, Dia juga akan peduli kehidupan kita.
Dia akan pasti tolong kita juga. Dia akan buka jalan bagi setiap masalah pergumulan kita. Ada terbuka berkat kasih karunia, berkat-berkat kemurahan Tuhan. Amin. Hari kita baca lagi surat kasih. Yang mereka lakukan adalah ketika mereka sudah kasih percaya sungguh-sungguh kepada amanat agung Tuhan, perintah Tuhan, dan mereka mau disertai Tuhan, mereka bersemangat. Ya, saya percaya kalau dikatakan siapa mau disertai Tuhan, pasti kita bilang, oh aku semangat. Nah, saudara Tuhan kasih itu membuat mereka sudah Tuhan kasih bersemangat. Lalu mereka tetap melayani Tuhan karena mereka percaya di mana Tuhan berada, di mana pelayan, di mana kita Tuhan berada, di situ pelayan Tuhan berada. Dan mereka percaya. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan itu. Nah, lalu mereka menggenapkan. Dan Roma pasal 12 ayat 11 berkata, dengan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabar itu bukan berarti kita pasif, tetapi tetap bangkitkan roh kita dan menyala, berkobar, bersemangat artinya. Jadi mereka bersemangat untuk tetap disertai Tuhan di tengah-tengah masalah persoalan yang ada, di tengah-tengah dunia yang mereka hadapi, di tengah-tengah perjalanan kehidupan iman mereka. Mereka bersemangat, aku mau disertai Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, aku tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan peduli, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menaungi. Beserta Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Kita akan melarat, kita akan menjadi terlunta-lunta. Haleluya. Maka ketika mereka tersebar, tahukah kita tersebar itu mereka meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan orang pengalamannya, mereka meninggalkan anak-anaknya. Tapi apakah saudara mereka menjadi terlantar dan mereka menjadi kelaparan karena firman Tuhan ya dan amin. Jika Tuhan berkata memberitakan Injil itu jangan bawa kasut, jangan bawa bekal. Oh saudara mereka melakukan, mereka percaya juga itu. Karena di mana saudara kasih pelayan Tuhan berada, di situ Tuhan berada. Kalau Tuhan berada, maka dia Tuhan yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan pun bisa menjadikan bahan menjadi roti, bisa. Tuhan bisa saudara kasih menyediakan selalu mana setiap hari pada bulan, bisa 40 tahun lamanya. Tuhan bisa mendatangkan dengan angin, burung puyuh datang sehingga makan daging bisa. Siapa yang berkuasa atas alam semesta? Tuhan yang kita beritakan. Tuhan yang menyertai kita kalau kita mau melayani Dia. Kita beritakan namanya, kita beritakan kuasanya, kita beritakan kasihnya, kita beritakan mujizatnya. Haleluya. Jadi mereka menyala selebang kasih, mereka berkobar, mereka tidak menjadi tertekan dan menjadi bersembunyi dalam karena ketakutan. Tapi mereka tetap keluar, ya, membawa Injil Kerajaan Allah. 1 Korintus 9 ayat 16-18. Mari kita baca. Ini mereka mengerti juga akan apa yang tertulis dan Paulus menuliskan ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Oh, saudara kasih, kata celaka memang tidak langsung kita marahi, tapi tidak ada artinya berkat. Tidak ada saudara kasih semangat. Tapi penderitaan akan terus, akan menguasai, akan membelenggu, akan menutupi kehidupan, semakin mengubur kehidupan. Itu yang dikatakan di sini, celaka. Dikatakan saudara kasih, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Jadi kita memberitakan Injil itu bukan membanggakan diri kita, tidak. Karena kita memberitakan Injil itu adalah kepercayaan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana Tuhan memanggil kita dan mengaruniakan kepada kita kepercayaan. Walaupun kita masih ada kekurangan, tidak langsung semuanya hidup kita menjadi enak-enak, manis-manis dan semuanya
jalan tol. Tetapi saudara kasih, Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan harapan. Haleluya. Jadi itu dikatakan merupakan keharusan bagi kita. Mari katakan keharusan. Memberitakan Injil adalah keharusan. Iya. Maka jangan kita merupakan melalui dipaksa, jangan karena keharusan itu berarti memang dipaksa. Sebenarnya tidak dipaksa, tapi kewajiban itu. Namanya kewajiban, mau tidak mau ya harus. Dan memang kita pasti bisa memberitakannya. Kenapa? Karena memang kasih Tuhan nyata dari kita. Haleluya. Kau disembuhkan, kau ditolong oleh Tuhan, kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita dibebaskan dari ketakutan dan keputusasaan. Mari beritakan itu kepada banyak orang lain. Orang ngomong itu berulang, tapi kan tidak kepada orang yang sama. Cuma orang berbeda-beda, saudara kasih. Beritahu bisa saudara kasih satu bagian saja pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Karena kita para saudara bukan hanya bertemu dengan satu orang yang terus itu saja. Dan saya percaya saudara kepada satu orang yang mungkin juga ditemui berkali-kali juga. Kesaksian saudara ada banyak sekali. Perbuatan Tuhan yang tidak pernah bisa selesai diutarakan satu hari. Kalau kita menghitung dan kalau kita menyadari betapa banyaknya perbuatan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi memberitakan Injil adalah keharusan. Kemudian kedua adalah merupakan tugas yang ditanggungkan kepada kita. Berarti keharusan, tugas. Kalau kita kerjakan tugas, PR, ya, maka kita berkenan. Jadi kalau seperti sekolah dulu sudah bangga, kita semuanya murid. Maka Tuhan memberikan guru kita Yesus adalah memberikan tugas kepada kita, memberikan PR kepada kita. Kalau ada guru sudah kasih, ada muridnya, murid tidak pernah mengerjakan PR, maka murid itu tidak akan pernah berkenan kepada gurunya. Tapi murid mengerjakan PR, sekalipun PR-nya itu belum sempurna atau mungkin ada banyak salahnya, tapi guru sudah berkenan. Pasti akan dia lihat yang penting tidaknya, oh ini murid yang rajin, tapi memang dia perlu dituntun, perlu diajari. Masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Ya. Tapi setiap kali diberikan tugas dia akan mengerjakannya. Maka ada nilai plus. Ya. Apalagi kalau murid selalu berusaha dia untuk melakukan yang benar. Amin. Mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, pasti guru sudah tegas berkenan. Maka tahukah kita sudah kasih apa yang berkenan di hati Tuhan kepada kita? Jikalau kita juga mau rela dan selalu melakukannya dengan tanggung jawab. Karena firman Tuhan tadi berkata dikatakan ditanggungkan kepada kita. Berarti kalau ditanggungkan kita mau menanggung jawab. Kita memberikan tanggung jawab. Karena tugas akan diberikan kepada kita. Haleluya. Lalu dikatakan saudara kasih bahwa memberitakan Injil itu adalah upah tanpa diubah. Nah, saudara mengerti maksudnya? Bahwa kita memberitakan Injil merupakan upah yang diberikan kepada kita. Kita beroleh hak, ya, beroleh kepercayaan, membawa nama Yesus dan membawa kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita bawa sebagai jaminan tentang mujizat yang terjadi. Loh, contohnya kalau saudara kasih, saya tidak akan semena-mena membawa nama Presiden Bapak Jokowi, walaupun itu presiden kita. Kalau saya bawa, dari mana kamu dapat wewenang itu membawa nama-nama, ya? Kan bisa jadi marah, jadi bisa masalah, saudara perkara. Maka saudara kasih, kenapa dikatakan upah? Karena kita diberikan kepercayaan, ya, diberikan hak oleh Tuhan untuk membawa namanya sebagai jaminan tentang apa yang kita beritakan itu, sebagai kepercayaan. Haleluya. Jadi itu dikatakan bahwa upahku adalah kalau aku boleh memberitakan Injil, aku dipercaya memberitakan Injil, aku bisa bersaksi
saksi. Aku bisa membawa firman kepada yang lain. Tuhan mempercayakan. Ya. Dan memang kita saudara kasih dikatakan upah tanpa diupah. Memang memberitakan Injil itu tidak diupahi, tidak digaji. Ya. Saya memberitakan Injil saudara kasih malah saya yang berkorban, kan begitu kan? Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perasaan, berkorban juga dengan uang. Apalagi misalnya kalau membawa sesuatu juga. Tapi itu kan saudara kasih bukan yang kita banggakan maksudnya. Ini artinya memberitakan Injil itu justru kita berkorban. Tetapi yang memberitakannya tidak diupahi, tidak digaji. Saudara juga memberitakan Injil itu saudara kasih harus dengan gratis cuma-cuma. Amin. Maka Tuhan yang akan mengaruniakan kepada kita sebagai ada berkat. Tapi bukan untuk upah kita memberitakan Injil. Bukan untuk harta yang kita cari. Kalaupun ada orang kaya yang kita injili, bukan hartanya yang kita cari. Bukan supaya dia saudara kasih ya menolong masalah kita. Bukan itu tujuan utama. Tapi kalau mereka saudara kasih dia merasa diberkati melalui berita Injil, tidak pun kita minta, Tuhan yang akan bekerja bagi mereka dan mereka mau dipakai Tuhan menjadi alat berkat Tuhan, monggo. Haleluya. Tapi dengan hati orang yang murni, bukan supaya ya ada embel-embel yang lain, tidak. Nah, saya kalau ada embel-embel yang lain, kalau ada saya beritakan Injil, saya tahu dan saya dikaruniai Tuhan, ya pengertian saudara kasih ya, bisa membedakan. Ini orang ini memberikan itu ada maksud di belakang atau gimana? Ya. Ada di dalam roh terasa saudara kasih. Ada pengertian dalam hati kita. Dan itu harus melihat orang yang ada situasi. Ada orang saudara kasih juga memang benar-benar tulus dia memberi dan memasang murni hatinya dan mengerti tentang kasih kepada Tuhan. Bersyukur artinya bahwa Injil yang telah diterimanya mengubahkan kehidupannya. Maka dia berkata, seberapa yang dikorbankan itu dibandingkan perubahan yang besar yang ku alami. Karena selama ini hidupku tidak berubah-ubah, aku sudah kesana terangkan buahnya, menghabiskan segala harta, menghabiskan waktu, menghabiskan tahun-tahun hidupku dan kesengsaraan dari penderitaan. Tetapi sekarang ku dapatkan damai sejahtera, ku dapatkan kesembuhan, ku dapatkan pertolongan, ku dapatkan keselamatan yang besar, pengampunan dosa. Maka dia saudara kasih memberikan ya berkatnya. Dengan pengertian itu saudara kasih, kita bisa tahu orang itu benar-benar bersyukur kepada Tuhan atau hanya untuk sekedar menghormati hamba Tuhan tersebut. Kalau hanya itu, no, ya. Memang perlu menghormati orang membawa Injil kepada kita, membawa firman sebagai utusan Tuhan. Tapi bukan mengagumi orang itu atau juga bukan untuk motivasi yang lain. Saudara pendengar, mari kita baca yang terakhir surat pengasih firman Tuhan ini supaya kita benar-benar dengarkan bahwa ada tertulis. Mari sama-sama kita baca. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Jadi memberitakan Injil itu bukan kehendak kita sendiri, itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Jadi kita hanya sebagai pesuruhnya Tuhan. Maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadamu. Nah, siapa yang memberikan tugas penyelenggaraan itu dan menanggungkannya kepada kita? Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah memanggil kita. Lanjut ayat 19. Ya, ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku, sama-sama kita baca, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Oh, saudara Tuhan kasih,
Pemberitaan yang Injil itu saudara kasih bisa punya hak dia saudara kasih ya. Kata aku menabur benih rohani kekekalan keselamatan padamu, ya kamu wajib dong menabur ya berkat dunia. Bisa, ya kan? Tetapi itu tidak dipakai. Saudara yang kasih oleh Kristus, kalau demikian, hidup pemberitaan itu dari mana kalau dia tidak ada uang? Tuhan menjaminnya, dan Tuhan yang punya tangan-tangan yang pasti akan digerakkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Yesus di tengah-tengah dunia, ya. Siapa yang mendukung? Siapa yang memberikan dia upah? Dia datang ke dunia punya rumah pun tidak, punya tempat untuk meletakkan kepala pun tidak punya dia. Walaupun dia kaya, tapi Bapa di surga tidak mensuplai dia dengan segala harta kekayaan, dengan segala fasilitas. Tapi Yesus bisa berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, ya, dan bisa memberikan banyak orang makan, mujizat terjadi. Dan dalam perjalanannya siapa juga yang mendukung? Apakah Yesus selalu terbang? Apakah selalu terbang pakai sayap? Tidak. Ya, pakai perahunya bisa dibayar sudah kasih, atau juga ada orang yang punya perahu dan berikan untuk dipakai. Dan membayar pajak, bayar harus pakai uang. Tapi ada Tuhan sediakan, melalui mulut ikan pun bisa disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara kasih, jangan takut. Memang saudara mendengar Injil itu bukan untuk mencari nafkah di sana, tidak. Maka harus diuji selaku kemurnian hati kita dan juga ketulusan hati kita dan kesungguhan hati kita. Maka kita selalu kasih benar-benar melakukannya bukan untuk supaya kita beroleh harta dan kekayaan, tetapi kalaupun kita selalu kasih mendapatkan berkat kembali lagi untuk kita dipakai oleh Tuhan lebih lagi, untuk kita juga melakukan pekerjaan pelayanan. Amin. Asalkan dalam dunia ini orang bekerja di bosnya, ya dia punya pengusaha, maka bosnya tidak akan pernah memberikan dia ya berkat. Kalau dia berkenan kepada bosnya dan melakukan pekerjaan usaha yang dikerjakan, yang disediakan di situ, maka pekerjaan pemberitaan Injil ini adalah proyeknya Tuhan. Mana dunia ini adalah ladangnya Tuhan. Tuhan yang punya usaha, Tuhan yang punya proyek untuk kerajaannya di dalam dunia ini. Maka siapa yang bekerja di dalam kerajaannya, siapa yang bekerja di ladangnya, di pokok anggur Tuhan itu, di kebun anggur Tuhan, maka dia juga akan menikmati berkat-berkat dari kebun anggur Tuhan tersebut. Dia juga akan menikmati berkat daripada ladang yang dikerjakan itu. Haleluya. Maka mengapa orang juga menjadi sangat kritis dia kalau misalnya ada orang yang melayani firman Tuhan atau juga bertahun-tahun, puluhan tahun lamanya, lalu misalnya dia menjadi punya fasilitas, punya rumah, punya harta. Wah, kenapa orang selalu sangat kritis dan sangat mengomentari? Itu dari mana itu? Kalau bukan dia merampasi milik orang lain atau mempunyai harta orang lain. Tidakkah saudara kasih? Walaupun memang akan ada juga orang yang salah gunakan pelayanan itu untuk itu. Tapi bukan itu yang kita mau ceritakan. Kita mau cerita kepada firman Tuhan bahwa firman ini adalah benar-benar. Kalau kita praktekkan dan kalau kita lakukan, Tuhan akan menolong kita, berkati kita. Haleluya saudaraku. Tuhan menyediakan. Karena dia punya, Tuhan yang kita layani itu adalah bos di atas segala bos, pengusaha di atas segala pengusaha. Tetapi kalaupun hari ini kita belum diberkati atau juga belum melimpah-limpah, mari tetap kita berjaya dalam ladang Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang pasti akan berkenan kepada setiap orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ladang Tuhan. Maka ketika dia nanti suatu saat datang sedang kasih, dia melihat dan dia menemui kita sedang bekerja, mengerjakan ladangnya, mengerjakan kebun anggurnya, mengerjakan sedang kasih dunia ini yang adalah ladang Tuhan. Jiwa-jiwa, amin. Maka di surga yang pasti akan mendapatkan upah yang tidak akan pernah meleset. Tapi di dunia ini pun selama kita masih sempat menikmati, masih ada perkenanan Tuhan yang berikan kita untuk setia dan bertekun
dan memiliki kemurnian dan ketulusan nanti kita terus kita kerjakan dan ketekunan. Karena itu Tuhan katakan, saudara Tuhan kasih, orang yang mengerjakan ladang itu kan tidak langsung panen segera. Ya. Maka setialah mengerjakan ladang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu jiwa-jiwa. Ada waktu untuk memupuk, ada waktu menabur benih, ada untuk memupuknya, ada menyanyi atau juga menghalau hama daripada apa yang kita tabur itu, saudara Tuhan kasih, itu jiwa-jiwa tersebut. Tapi kalau kita sudah berhenti sama seperti petani, kalau dia sudah berhenti menabur di ladangnya, atau kalau dia sudah tabur tetapi tidak pernah diperhatikannya lagi taburannya, tidak pernah lagi dirawatnya atau diperhatikannya jiwa-jiwa tersebut, tidak pernah didoakan, tidak pernah dilayani, tidak pernah lagi jiwa sudah kasih, ya didoakan, dituntut, dihalau iblis-iblis dari kehidupannya, diusirkan setan dan dibawa orang itu terus kepada Tuhan, maka saudara kasih tuayanya jadi gagal. Nah karena itu Tuhan katakan, saudara kasih, kita harus mempunyai buah. Haleluya. Karena dengan buah-buah yang kita miliki, akhirnya kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Buah kita sendiri, buah jiwa-jiwa, buah keselamatan, buah pertobatan jiwa-jiwa juga. Saudara yang kasih, mari kita melakukannya, karena kita harus melakukan tugas yang ditanggungan oleh Tuhan kepada kita sebagai tanggung jawab kita. Haleluya. Antara itu jangan lebih baik firman dikatakan daripada kosong di depan itu. Haleluya. Jadi mari saudara kasih, dikatakan kita melakukannya, pemberitaan izin adalah upah tanpa upah. Jadi artinya saudara kasih, kita memang harus mengerti bahwa pemberitaan izin itu adalah upah yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti Paulus berkata, upahku adalah ini, kalau aku bisa dan aku mempunyai hak memberitakan Injil. Oh saudara yang kasih, ada orang saudara kasih, walaupun dia pintar bicara di tengah-tengah dunia, pun tentu bisa dia satu kalimat menyampaikan kebenaran. Maka kalau saudara sudah bisa menyampaikan, jangan berhenti. Jangan dikubur itu saudaraku, jangan ditutup, dikatupkan mulutnya, jangan diberhentikan kakinya. Ayo melangkah dan melangkah. Walaupun mungkin mulai daripada 2 kalimat, 3 kalimat, dan selanjutnya saudaraku beberapa kalimat. Karena yang Tuhan minta bukanlah kehebatan, bukanlah karena petah lidah dalam memberitakan Injil, tetapi kasih dan juga karena kepatuhan ketaatan kita kepada Yesus yang memberikan amanat agung itu kepada kita. Jadi walaupun dikatakan kita melakukan memberitakan Injil upah tanpa diubah, tetapi pasti Tuhan Yesus menjamin ada upah bagi pemberitaan Injil. Haleluya. Tapi artinya saudara kasih, tidak ada dijamin, oh 1 bulannya berapa? Ya 31 hari, 30 sampai 31 hari saja. Itu. Gak ada seperti dunia, oh ada Senin gajinya, oh 1 bulan berapa dibayari, oh berapa uang transportasinya. Nah, kalau orang dunia kan sudah banget seperti itu. Maka kalau kita melakukan sudah banget pemberitaan Injil tanpa upah, maka engkau akan mendapatkan upah. Upah di bumi dan juga upah di dalam kerajaan surga. Tapi kalau orang memberitakan Injil sudah mendapatkan upah, atau orang melayani sudah mendapatkan upah di bumi, maka di surga sana tidak akan ada upahnya, tidak ada di mahkotanya. Maka marilah kita saudara kasih melakukannya dengan kemurnian dan ketulusan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berkata, memberitakan Injil adalah keharusan. Memberitakan Injil tugas yang ditanggungkan kepada kita. Memberitakan Injil adalah upah tanpa diubah. Amin. Ya, puji Tuhan. Biarlah roh kita bernyala-nyala dan biarlah kita melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari saudara kasih, kita bangkit berdiri.
Tuhan Yesus yang baik, inilah kami umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Pulihkan kami Bapa, biarlah roh kami menyala dan melayani Tuhan. Bangkitkan semangat dan kasih dan ketaatan kepada perintah Tuhan, amanat agung Tuhan, sebagaimana gereja yang mula-mula, bahwa di tengah-tengah ada penderitaan, tekanan dalam kehidupan mereka tidak berhenti. Tuhan, kami tahu dalam kehidupan dalam dunia ini, apalagi zaman sekarang, ada banyak pergumulan, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, kesulitan, ada juga berbagai hal di dalam penderitaan. Tetapi biarlah kami tahu bahwa ketika kami memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan, kami sendiri akan beroleh kekuatan. Kami juga akan mendapatkan tentang keselamatan daripada-Mu. Terlebih lagi kami rindu bahwa Tuhan menyertai kami dan selalu akan turut bekerja meneguhkan pemberitaan firman itu dengan kuasa yang menyertai. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari saudara kasih saya siapkan hati kita menyembah kepada Tuhan. Bagi saudara yang belum menerima Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara, dan terimalah Roh Kudus, dan alamilah kuasa Tuhan membebaskan saudara dari dosa, dari sakit penyakit, dari kuasa kegelapan. Mari mengaku kepada Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus yang baik, aku menerima Yesus, Mesias, Juru Selamat. Ampuni segala dosaku, lepaskan aku dari kuasa dosa, kuasa kegelapan. Aku mengiring Tuhan Yesus, aku menerima Tuhan Yesus di dalam hidupku. Jadikan aku Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saksi Tuhan untuk Kau pakai menjadi terang-Mu, memberitakan Injil Tuhan. Dalam nama Yesus, hidupku tidak akan pernah sama. Pasti ada perubahan. Mujizat Tuhan terjadi, pembebasan, kesembuhan, dan kebebasan terjadi dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesus yang kusembah. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Semua kita yang baru pertama sekali pun menerima Yesus, engkau bisa menyaksikan bahwa dalam Yesus ada kemenangan, ada pengampunan dosa, ada keselamatan kepastian, keselamatan kekal surga. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang luar biasa. Ada terang yang mengubah kegelapan menjadi terang yang bercahaya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Aku Tuhan sesuai kehendak